hidup manusia itu akan bermasalah kalau akalnya hanya dipakai buat berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa bersilaturahim kembali dengan teman-teman di Banjarnegara. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah untuk kita semua. Amin, amin. Surah juga untuk orang tua kita, Amin. keluarga kita, saudara-saudara kita, ikhwan, akhwat, Amin. dan juga anak keturunan kita semuanya. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Akh Nurin, malam ini kita ingin bicara tentang tazkiyatun nafas, ya. Tentang tazkiyatun nafas. Iya, ini bahasan kita malam hari ini, tazkiyah nafas, yang sering diartikan sebagai pembersihan jiwa, yang goal akhirnya adalah bagaimana jiwa kita ini menjadi jiwa yang mutmainnah. Ya, tentu bahasan tentang tazkiyah ini sudah sering ya kita dapatkan. Ya, ilmu tentang tazkiyah ini ya, barangkali sudah begitu sangat banyak ya sampai kepada kita, sehingga mungkin malam hari ini kita tidak bicara, tidak menambah dulu ya pengetahuan kita tentang tazkiyah, tapi justru yang kita bahas adalah bagaimana kita menolak lupa. Ya. Nah, sebab kalau yang sudah kita pelajari lupa, ya, maka ketika ditambah lupa. Beribet. Mau bilang begitu kok nggak enak ya. Iya, saya jujur aja Tat. Iya, jadi bahasan kita lebih fokus bagaimana kita menolak lupa, karena memang tazkiyah itu ya, musuh yang paling utamanya adalah lupa. Iya, yang dalam bahasa Qur'annya Allah menyebutnya dengan istilah ghaflah. Iya, lalai, lupa. Iya, dan Allah berpesan, fala takum minal ghafilin. Janganlah sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Nah, kita bahas tema tentang menolak lupa ini karena ya, apa yang tadi dibacakan oleh Ustaz siapa? Ustaz Nawali. Nawali, ya, dikuatkan juga oleh Nurin tadi. Ya, qad aflaha man zakkaha. Ya. Jadi kemenangan itu sebenarnya bisa kita raih dengan terlebih dahulu kita menolak lupa. Ya. Nah, kenapa kita harus menolak lupa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengaruniakan kepada kita ingatan. Iya. Dan ingatan ini karunia yang luar biasa yang harus kita syukuri. Iya. Dan ingatan ini kan subhanallah yang membuat kita akhirnya bisa duduk bersama ya, di majelis ini adalah karena kita masih dikaruniai oleh Allah ingatan. Ya. Bayangkan kalau semua kita malam ini nggak ingat. Lupa ingatan ya, Dad?
lupa ingatan dia, nggak Hilang ingat, ingatan, nggak akan ada naudzubillah. majelis begini ya. Oke. Naudzubillah. Oke. Iya, jadi ingatan itu memang luar Oke. biasa. Iya, sedemikian luar biasanya hidup manusia tidak bisa dipisahkan dari ingatan. Iya. Jadi tanpa ingatan ya sama aja dengan tidak akan ada hidup. Nah, karena itu seperti yang tadi kita sampaikan, ingatan adalah karunia Allah yang tak ternilai harganya. Iya, yang tentunya harus kita syukuri. Nah, tazkiyah itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana dengan tazkiyah ini kita betul-betul mensyukuri nikmat bernama ingatan ini. Iya. Karena ingatan pada akhirnya menjadi penentu baik buruknya manusia. Ya, ingatan itu menjadi penentu baik buruknya manusia. Jadi kalau seandainya ada orang dikasih ingatan, ya, dan dia bersyukur, maka ingatan itu akan menjadi kebaikan. Tapi kalau nggak disyukuri, ya ingatan manusia itu akan menjadi keburukan. Jadi betul-betul baik buruknya manusia itu dipengaruhi oleh ingatan. Jadi contoh sederhana semisal 5 hari yang lalu, ya, ada teman cerita, ya, Pak Nurin. Nah, ini ceritanya sama Pak Nurin nih. Antum tadi digosipin loh, pas pada saat rapat RT. Yang pertama kali gosipin itu si X. Wah, dia yang ngawali. Wah, terus akhirnya yang lain ikutan. Itu kejadian 5 hari yang lalu. 5 hari kemudian, nggak cuma Pak Nurin lah, kita semua. Kita ketemu dengan si X itu. 5 hari kemudian kita ketemu dengan si X. Kita ingat nggak dengan cerita teman 5 hari yang lalu? Ingat. Begitu kita ingat, ya saat kita ketemu si X, kita akan salamin dia atau kita menghindar. Menghindar. Nah, kenapa menghindar? Gara-garanya kita ingat. Iya. Maka kesempatan kita nyalamin dia yang itu jelas ada pahalanya. Ya, mengucapkan salam kepada dia yang itu juga pahalanya banyak menjadi terlewatkan. Sehingga pertemuan kita dengan si X tidak menjadi kebaikan tapi menjadi keburukan. Ya, gara-garanya ingatan. Ya, coba kalau kejadian 5 hari yang lalu kita nggak ingat, ya udah ketemu X itu biasa saja. Jadi inilah ingatan. Jadi saat ingatan manusia dipenuhi kebaikan, maka baiklah semua yang dilakukannya. Tapi kalau ingatan manusia dipenuhi dengan keburukan, ya, maka apapun akan menjadi keburukan. Nah, inilah pentingnya ingatan. Ya. Nah, karena itu sebelum materi ini berlanjut, boleh kita tes ingatan dulu? Boleh, Tat. Boleh, Tat. Iya, ini ada 100 berapa ini? 103, terus 2. Al-Asmaul Husnanya udah lewat nih. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita memang untuk mengikuti tes ingatan ini. Iya, karena yang tidak boleh terjadi adalah kita terlena ya, di dalam soal ingatan. Oh, baik-baik aja kok ingatan saya. Ya, padahal ternyata ada hal-hal yang ya, harus diselesaikan di dalam ingatan ini. Dan memang tazkiyatun nafas itu ya, salah satunya yang ditazkiyah adalah ingatan. Ya, jiwa itu ada kaitannya nanti nyambungnya dengan ingatan. Ya, jadi kalau ingatannya sudah tertazkiyah, ya, nah itu udah insya Allah jiwanya akan jiwa yang mutmainnah. Tes ingatan, ya, kita santai aja, nggak usah tegang ini. Waduh gawat nih kalau ketahuan ingatan. Begini soal tes ingatan ya. Cuma ini janjian Pak Imam. Kalau ternyata hasil tes ingatan kita semua
nilainya A atau B, ya udah berarti kajiannya nggak kita lanjutkan. Teman-teman tazkiyahnya udah mantap semua nih. Iya, dan saya berharap luluslah semuanya. Amin, amin. Boleh kita langsung mulai, Pak Imam? Monggo, silakan. Nah, ini saya tampilkan sebuah gambar. Gambar apa ini? Pak Imam mewakili yang lain. Jeruk busuk apa ya, Tad? Nah, jeruk busuk. Okay. Begitu Pak Imam menyebut ini jeruk busuk, itu menunjukkan ingatan Pak Imam luar biasa. Oh gitu, Tad. Kan langsung ingat. Kalau nggak ingat kan mikir dulu. Ini apa ya? Bahwa kita langsung menyebut itu menunjukkan ingatan kita tentang gambar ini betul-betul nggak diragukan. Mantap. Ini jeruk busuk. Nah, kalau kita tahu ini jeruk busuk, kira-kira rasanya enak atau nggak enak? Nggak enak. Nggak enak. Nah, itu berarti ingatan kita mantap. Nggak enak. Masih mantap. Ingatan kita masih bagus ya, mantap. Nah, kalau kita tahu ini jeruk busuk, ingat kalau jeruk busuk itu rasanya nggak enak, terus kita disuguhin jeruk yang busuk ini. Iya, Pak Imam, silahkan makan. Kira-kira diterima atau ditolak, Pak Imam? Ditolak. Ditolak, jelas. Ya. Bahaya saya kalau makan jeruk busuk, perut bisa sakit. Nggak enak pula. Betul. Betul, udah nggak enak di lidah, nggak enak di perut. Kita dengan tegas mengatakan enggak. Ditolak. Nah, itu menunjukkan berarti ingatan kita tentang jeruk ini tidak diragukan. Nah, tapi tunggu dulu, soal nomor 1 ini, itu nggak ada kaitan dengan jeruk. Jadi kalau soal jeruk, ingatan kita tidak diragukan. Nah, tesnya, ini tes benerannya, gambar ini. Gambar apa ini, teman-teman? Orang sedang apa? Menggunjing. Ngerasani, gerendengi. Betul. Langsung bisa menyebut itu tandanya ingat. Nah, pokoknya kayak gini, ini orang sedang menggunjing, orang sedang ngerasani. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ngerasani. Dalam ingatan kita, ngerasani itu baik atau buruk? Biasanya buruk umumnya. Ya, ngerasani tapi bisa itu juga buruk. Baik. Loh, kalau baiknya kapan? Secara umum. Secara umum. Secara umum, bukti bahwa buruk itu semua orang pasti nggak suka kalau ngerasani. Nah, jadi ngerasani itu buruk. Iya, hukum asalnya buruk. Dibanding dengan jeruk yang busuk, lebih buruk mana? Lebih buruk ngerasani. Betul. Ngerasani itu lebih buruk daripada jeruk yang busuk. Nah, kalau kemudian kita ingat bahwa ngerasani itu buruk, nah pertanyaannya, ngerasani itu rasanya enak atau nggak enak? Nggak enak. Bilang nggak enak nih teori atau kenyataan? Nggak enak tapi gayeng kadang-kadang. Nggak enak tapi kalau sekarang kita bisa lihat, kalau kita tadi disodori jeruk yang busuk, kita langsung menolak. Enggak. Tapi kalau diajak ngerasani, ditolak atau diterima? Ternyata asik diterima. Nah, ini berarti kalau soal jeruk busuk, ingatan kita tidak diragukan. Tapi dalam soal ngerasani yang buruk, ingatan kita sudah mulai goyang. Sudah mulai goyang. Sudah mulai lupa. Lupa bahwa ngerasani itu buruk. Sudah tahu buruk tapi kemudian dilakukan, namanya lupa. Tapi lupa seperti inilah yang dalam bahasa Qur'annya disebut ghaflah. Ghaflah itu sebenarnya lupa dalam keadaan nggak lupa. Itu ghaflah. Ya contohnya ngerasani. Maka ketika kita tanya orang yang ngerasani, antum kok ngerasani? Apa antum nggak tahu kalau ngerasani itu buruk?
Jawabannya apa? Ya sih saya tahu. Kalau ngerasain itu buruk, saya tahu. Tapi kalau ngobrol kok nggak ada ngerasain, rasanya nggak enak. Nah itulah yang namanya ghaflah. Nah, ini kan baru satu soal nih. Ya. Nah, tes ingatan yang kedua. Inginkah kita mendapat pahala besar? Siapa yang enggak kan? Kalau kita Ya. ditawari pahala besar atau pahala kecil, kita pasti memilih pahala besar. Besar. Banyak atau sedikit, pasti kita memilih pahala yang banyak. Iya. Nah, kalau betul kita menginginkan pahala besar, manakah yang lebih besar pahalanya? Berbuat baik kepada yang baik atau berbuat baik kepada yang tidak baik kepada yang mana yang pahalanya lebih besar? Berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Iya. Betul, Bapak Ibu? Berbuat baik kepada Iya. orang yang Jadi berbuat baik kepada orang yang tidak baik pahalanya lebih besar. Iya. Nah, kalau betul pernyataan kita bahwa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita itu pahalanya lebih besar, tertarikkah kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Jawabannya enggak lah, ngapain dia nggak baik? Masa saya berbuat baik kepada dia? Betul. Ini tandanya berarti dia masih ingat atau sudah lupa dengan pernyataannya ingin pahala yang besar. Dia sudah lupa. Dia udah nggak ingat lagi. Iya. Inilah yang namanya ghaflah. Iya. Maka orang-orang seperti ini kalau kita kejar, dia akan bilang apa? Ya sih saya tahu. Tahu kalau berbuat baik kepada orang yang tidak baik itu pahalanya lebih besar. Saya tahu. Tapi kalau saya disuruh berbuat baik kepada orang yang nggak baik, nah, nggak deh. Itu namanya apa? Ghaflah. Dan banyak orang yang nggak mau menolak lupa begini. Buktinya kalau ada kesempatan berbuat baik kepada orang yang nggak baik, lewat aja. Iya. Nah, berarti tes yang kedua ini lulus nggak Pak Imam? Kayaknya enggak itu tadi. Enggak, udah dua nih. Nah, sekarang kasus terakhir deh. Kalau tiga ini nggak lulus ya udah. Waduh. Iya. Udah itu maksudnya ya udah berarti kajiannya lanjut nih terpaksa. Iya betul. Nah, kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga lebih sederhana. Ada pilihan kita, ada pilihan Allah. Iya. Mana yang lebih baik? Bisa diulang, Tad? Ada pilihan kita, ya dalam hidup ini kan pasti ada pilihan kita, ada pilihan Allah. Ya, mana yang lebih baik? Pilihan Allah. Pilihan Allah. Lebih baik pilihan Allah. Nah ini kita ceritanya lagi menolak lupa kan? Kita bilang pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita. Selisih lebih baiknya antara pilihan kita dengan pilihan Allah itu selisihnya jauh atau dekat? Jauh. Jauh. Pilihan kita Jauh juga sekali. belum tentu baiknya. Jauh sekali. Iya. Nah, kita sendiri yang bilang bahwa pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita dan selisihnya jauh sekali. Baik. Sekarang kita coba tes ini. Apakah kita masih ingat dengan pernyataan kita atau sudah lupa? Kalau sudah lupa kan berarti ada masalah dengan ingatan. Masih suka berdoa? Masih. Banyaklah doa-doa kita. Ya, salah satunya saya yakin teman-teman masih berdoa kepada Allah, ya Allah, lapangkan rezekiku, mudahkan rezekiku. Kepada Allah minta agar rezeki kita dilapangkan, dimudahkan, dilancarkan. Nah, bicara soal doa, doa minta rezeki, maunya kita doa itu diijabah atau tidak diijabah? Ijabah. Diijabah, betul? Ya. Maunya diijabah lah. Berarti diijabahnya doa itu pilihan siapa? Pilihan siapa? Pilihan kita. Iya.
Diijabah itu berarti Pilihan pilihan kita. Kita memilih doa kita diijabah. Maunya Diijabah. kita diijabah. Berarti diijabahnya doa itu pilihan kita. Tapi mungkin nggak? Ya, mungkin nggak doa kita itu tidak diijabah oleh Allah? Mungkin nggak? Mungkin. 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 Nah, kalau mungkin seandainya doa kita tidak diijabah, itu berarti pilihan siapa? Kalau doa kita tidak diijabah, itu pilihan Allah. Kalau diijabah berarti betul, diijabah pilihan kita. Kalaupun tidak diijabah berarti itu pilihan Allah. Berarti itu pilihan Allah. Nah, kalau diijabah pilihan kita, tidak diijabah adalah pilihan Allah, mana yang lebih membuat kita senang? Saat doa kita diijabah atau nggak diijabah? Aduh. Jawabannya susah. Yang mana? Kepengennya sih pilihan susah. Betul. Kok susah? Dua-duanya kita lebih senang doa Allah, kita bukan? diijabah. Monggo yang lain boleh menjawab, yang lain monggo. Kalau berpikir keduanya pilihan Allah gimana, Ted? Kalau keduanya pilihan Allah, tetapi kalau kita sendiri pilihannya mana? Kan antara kita dengan Allah. Kita sendiri memilih yang mana? Kita kan memilihnya diijabah. Diijabah. Ya. Berarti kalau begitu kita lebih senang yang mana? Doa kita diijabah atau tidak diijabah? Karena yang tidak diijabah itu pilihan Allah ya. Iya. Berarti ketika doa kita diijabah kita senang, kalaupun tidak diijabah lebih senang. Mestinya senang. Tetap senang gitu ya, Ted? Tetap senang atau lebih senang? Tapi kan kita kekeh yang enggak lah, tetap doa saya diijabah. Nah, itu berarti kita menganggap seolah pilihan kita lebih baik daripada pilihan Allah. Padahal tadi kita bilang apa? Pilihan Allah lebih baik daripada jauh bahkan jauh. Berarti kita sudah lupa dengan pernyataan kita sendiri. Padahal belum 1 menit loh kita bilang bahwa pilihan Allah itu lebih baik. Tapi kita sudah lupa. Berarti alhasil kesimpulannya apa? Kesimpulannya ingatan kita masih bermasalah. Ya. Dan teman-teman sekalian, kalau kita mau menguliti istilahnya, ya semua ingatan-ingatan kita banyak sekali. Nah, salah satu kalimat yang muncul pada orang-orang yang ingatannya bermasalah adalah, ya sih saya tahu marah itu nggak boleh, tapi saya kalau nggak marah itu ganjel. Ya sih saya tahu kalau melihat yang haram itu ya nggak boleh. Tapi ya gimana ya, penasaran. Iya sih, banyak nggak? Iya sih. Menjadikan kesimpulan kita, ingatan kita memang masih bermasalah. Kita itu ya berarti saya juga. Iya. Nah, karena saya juga berarti ini kajiannya lanjut nggak Pak Imam? Baik, kalau begitu kita lanjut. Lanjut. Teman-teman sekalian, ya, kalau ingatan kita masih bermasalah, berarti harus dicarikan solusi mengatasi ingatan yang bermasalah ini. Nah, solusinya bagaimana? Ingatan. Kalau kita cari kata dasar dari ingatan adalah ingat. Inilah kata dasar dari ingatan. Ingat. Nah, dalam bahasa Arab, ingat itu sebutannya adalah zikir. Iya, zikir. Iya. Zikir itu kan menyebut dan mengingat. Di dalam zikir ada makna menyebut, ada makna mengingat. Tapi makna mengingat lebih kuat. Meskipun dalam zikir mesti ada menyebutnya. Nah, jadi zikir itu sebenarnya menjadi solusi mengatasi ingatan yang bermasalah. Cuma
Nah, kalau kita lihat fakta yang selama ini terjadi, ternyata justru masalahnya ada pada zikir itu sendiri. Jadi ingatan kita bermasalah, kemudian kita cari solusinya dengan zikir. Nah, ternyata yang kemudian bermasalah adalah zikirnya. Ya, kenapa kita katakan zikir-zikir kita selama ini bermasalah? Zikir itu kan artinya menyebut nama Allah, mengingat nama Allah. Nah, kalau kita lihat ke belakang, iya, ini menggunakan ingatan kita juga. Kira-kira kita zikir itu, iya, kita zikir, menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jarang atau sering? Kalau kita mau hitung sehari saja kita berzikir, menyebut nama Allah berapa kali? Habis sholat, ada zikir, tasbih, tahmid, takbir. Kemudian yang kalau di total, ya itu kan 99. Disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, berarti 100. Iya. Nah, satu kali sholat kan 100. Sehari kita sholat berapa? 5 minimal 5. Wajibnya. Masih 5 ya Pak Imam ya? Masih Tad. Iyalah. Masa jadi 6 kan? Lagi 4. Jadi kalau begitu sehari kita zikir 500. Menyebut nama Allah 500 kali. Itu baru tasbih, tahmid, takbir, dan takbirnya tadi. Belum menghitung istighfar. Belum menghitung tahlil. Belum menghitung hauqalah. Belum menghitung baca Quran. Belum menghitung doa. Itu kalau mau ditotal, iya, mungkin nggak dalam sehari kita menyebut nama Allah 1000. Mungkin. Iya. Sehari 1000. Sebulan 30.000. Ya. Nah, berarti katakanlah kalau ukurannya sebulan, kita berzikir, menyebut dan mengingat nama Allah, berarti nama Allah itu masuk ke ingatan kita enggak? Berarti kan dalam sebulan ada 30.000 nama Allah netes masuk ke dalam ingatan kita. Ya, karena zikir itu artinya mengingat. Berarti kan kalau orang mengingat, artinya masuk ke dalam ingatan. Sebulan ada 30.000 nama Allah masuk ke dalam ingatan kita. Walaupun sebenarnya kalau mau hitung lebih rinci bisa lebih. Katakanlah 30.000 saja. Itu jumlah yang sedikit atau banyak? Banyak sekali. Iya. Tetapi apa yang terjadi nih para ibu? Ketika pas buka dompet kok nggak ada uang, ya para ummahat begitu lihat dompet nggak ada uang, yang diingat Allah atau suami. Itu yang jawab ibu-ibu Tad. Jawab ibu-ibu ya. Di sini juga ada ibu-ibu nih, ada ibu satu nih. Iya, yang ternyata diingat nama suami. Nama Allah? Enggak. Berarti kalau begitu, sebulan ada 30.000 nama Allah, itu kemana? Kok seolah nggak masuk ke dalam ingatan? Kemana itu 30.000 nama Allah yang disebut selama 1 bulan? 1 bulan. Ya. Apalagi kalau kita mau menghitung setahun, dan kita menyebut berzikir, apalagi teman-teman kan ma'thuratan pasti ya. Wah, itu udah berapa lagi itu nama Allah yang disebut? Setahun, kalau setahun berarti berapa? 30 kali. 30.000 kali 12. Berapa itu? 360 ribu. 360.000 nama Allah masuk ke dalam ingatan. Padahal kita berzikir tidak setahun ini kan, setahun sebelumnya.
ada 360.000 nama Allah yang pernah kita ingat dalam zikir-zikir kita. Kalau kita ingat berarti masuk ke ingatan. Tapi kenapa ketika kita menginjak kulit pisang dan kita kepleset, yang kita ingat langsung Allah atau siapa yang membuang kulit pisang itu? Oh, Sialan, siapa buang kulit pisang sembarangan. Nggak jauh-jauh waktu kita mau berangkat, nah, kata Pak Imam tadi kan musim hujan nih di Banjarnegara. Kita udah siap, tinggal pergi mau berangkat kok hujan turun. Yang kita ingat Allah atau kemudian yang kita ingat, waduh, baju saya bakalan basah nih. Yang mana yang lebih kuat? Ya hujan bakalan basah nih. Allahnya kemana? Allahnya kemana? Berarti solusi mengatasi ingatan itu adalah dengan zikir. Tapi ternyata zikir kita masih bermasalah. Ini yang akhirnya memang tazkiyatun nafas itu kayak apa, bulat gitu. Iya, nggak jelas. Kenapa? Karena salah satu solusi tazkiyatun nafas itu adalah dengan mengatasi masalah yang mengatasi ingatan yang bermasalah. Dan ingatan bermasalah itu ada pada zikir, tapi zikirnya juga bermasalah. Iya. Nah, karena zikir kita masih bermasalah, berarti yang harus kita atasi apa? Zikirnya. Iya. Ternyata zikir kita tidak mengisi ingatan kita. Iya. Zikir kita tidak mengisi ingatan kita. Ingatan kita masih dipenuhi dengan uang. Iya. Bahkan kalau ibu-ibu, bapak-bapak juga sih. Iya. Lebih kuat ingatan ibu kepada Allah atau kepada jemuran kalau pada saat sholat gerimis. Ya, itu kan sebenarnya menjadi masalah tersendiri pada kita. Padahal waktu kita sholat dimulai dengan apa? Takbir. Allahu Akbar. Berarti yang besar siapa? Allah. Kalau yang besar adalah Allah, berarti selain Allah Kecil. Tapi kenapa waktu sholat gerimis ingatan kita langsung ke jemuran? Iya. Itu kan kalau mau kita perbandingkan, berarti urusan jemuran dengan Allah itu lebih besar urusan mana? Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu kita mulai sekarang memahami tentang zikir. Ya, jangan-jangan memang masalahnya adalah ada pada pemahaman kita tentang zikir ini. Iya. Nah, terus gimana caranya agar kita memahami zikir? Zikir itu kan karunia dari Allah. Tentu kita juga harus memahaminya sesuai dengan apa yang memang diajarkan oleh Allah. Dan salah satunya, Allah mengajarkan kepada kita hakikat zikir itu melalui sholat. Iya. Karena itu kita ingin sama-sama melihat bagaimana kita memahami zikir di madrasah sholat. Kenapa madrasah sholat? Karena Allah sudah menyampaikan di surat Thaha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Lanjutannya, wa aqimis sholata lidzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini zikri, untuk berzikir kepadaku. Ini yang nyuruh salat kan Allah. Dan Allah menyampaikan bahwa tujuan Allah menyuruh kita untuk salat, mendirikan salat itu adalah agar kita mengingat Allah. Zikri, mengingat. Nah, teman-teman sekalian, mengingat itu pekerjaannya siapa? Maksud saya, kalau memegang kan pakai tangan, melihat pakai mata. Kalau mengingat pakai apa? Pakai hati. Pakai hati. Pakai hati, pakai pikiran.
Pak Bu, kalau seandainya kita lupa naruh kunci, aduh ketelisur di Iya. mana, kan berarti kita harus mengingat-ingat. Iya. Ya, mengingat-ingat, saya naruh kunci di mana. Itu waktu kita mengingat-ingat, yang kita pegang dada atau kepala. Kepala dan nih. Di mana ya saya Mana naruh ya? kunci? Kan sampai diketuk-ketuk nih Iya. kepala. Di mana ya saya naruh kunci? Berarti kalau begitu mengingat pekerjaannya siapa? Akal. Kepala. Iya, bukan kepalanya, Otak, isinya otak. kepala. Pikiran. Otak, Ya. akal. Iya. Iya, namanya kan akal. Kalau otak kan Akal, bahasa akal. kita. Iya, Oke. kalau bahasa Qur'annya akal. Iya. Nah, dari sini kita jadi paham, iya, tentang hakikat kehidupan, karena kita semua pasti memahami bahwa sholat itu menjadi semacam miniatur kehidupan. Iya, miniatur kehidupan manusia itu sebenarnya bisa dilihat dari sholatnya, ya, dari sholatnya. Iya. Sehingga sholat itu kan ibarat hati, ya, kalau di dalam tubuh manusia. Jadi kalau orang sholatnya baik, insya Allah dia memang orang baik. Kalau sholatnya belum baik, ya memang itu tanda berarti dia belum baik. Karena apa yang terjadi di dalam sholat, itu yang terjadi di luar sholat. Dan apa yang terjadi di luar sholat, itu yang nanti akan terjadi di dalam sholat. Nah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita memberikan sholat itu untuk mengingat Allah. Berarti, ya karena sholat itu madrasah, kan harus ada pelajaran yang kita dapatkan. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari madrasah sholat ini? Sholat mengajari kita untuk menjalani hidup ini dengan akal yang berzikir, bukan akal yang berpikir. Iya. Karena memang Allah memberikan kepada kita karunia akal itu adalah untuk berzikir, untuk mengingat, bukan untuk berpikir. Ya. Tapi kan selama ini kita memahami akal itu fungsinya adalah untuk berpikir. Berpikir. Iya. Mikir dah. Mikir. Nah, padahal kalau kita lihat pengalaman sholat, iya, karena ini kan madrasah sholat, iya. Waktu kita sholat, sambil mikir, iya. Ada ibu-ibu sholat sambil mikir. Apa yang dia pikir? Ya Allah, jemuran yang kemarin aja belum kering, ini cucian kok sudah numpuk, gitu. Ini saya mau nyemur di mana lagi? Masa nyemur di pagar? Nanti apa kata orang? Itu berarti dia sholat sambil mikir atau sambil zikir? Sambil mikir. Dan apa akibat sholatnya? Bubrah kan sholatnya. Itu karena dia sholat sambil mikir. Iya, ini bapak-bapak pernah nggak sholat sambil mikir kerjaan? Oh, sering. Sering. Ya Allah, ini teman-teman anggota dewan gitu ya. Kalau dari fraksi yang lain, wah pada nggak genah semuanya. Itu waktu sholat. Apa yang terjadi ketika orang sholat sambil mikir? Iya. Pernah nggak kita sholat? Iya. Dengar imam baca Al-Fatihah? Iya. Kita dengar alhamdulillah, tapi tiba-tiba kemudian kayak hilang dan tahu-tahu waladhdallin. Pernah? Kalau pernah berarti suratnya. Pernah. Itu berarti dia sholat sambil zikir atau sambil mikir? Mikir. Sambil mikir. Maka ini kan pelajaran penting, betapa memang akal itu tidak cukup kalau hanya dipakai buat berpikir. Iya, tapi buat berzikir. Karena orang kalau berzikir pasti berpikir. Tapi orang yang cuma berpikir belum tentu berzikir. Belum tentu. Jadi dari sholat ini kita menangkap pelajaran betapa hidup manusia itu akan bermasalah kalau akalnya hanya dipakai buat berpikir. Iya, minimal ada 5 malahan. 5 masalah.
Iya, yang itu nanti akan menjadi keburukan, akal yang digunakan hanya untuk berpikir. Iya, akal yang hanya digunakan untuk berpikir. Dan teman-teman sekalian, proses tazkiyatun nafas itu sering terganjal karena kita menggunakan akal kita untuk berpikir, tidak untuk berzikir. Jadi tazkiyatun nafas itu kayak udah bersih, dikotorin lagi, bersih, dikotorin lagi. Dan kadang dikotorinnya itu adalah oleh pikiran kita. Oleh pikiran kita. Ya, pikiran buruk tentang seseorang itu kan menjadi keburukan. Karena itu pikiran tidak mesti menjadi sebuah kebaikan. Iya. Kalau pikiran itu dibingkai dalam zikir, wah itu akan menjadi pikiran yang bermanfaat. Tapi kalau orang punya pikiran nggak dibingkai oleh zikir, pasti akan jadi pikiran yang liar. Iya, pasti akan menjadi pikiran yang liar. Kenapa? Nggak dibingkai dalam zikir. Jadi bukan berarti akal nggak boleh dipakai buat berpikir. Ya boleh, harus. Tapi bingkai zikirnya itu yang tidak boleh lupa. Ya, karena itu memang akan lebih tepat kalau kita menggunakan istilah akal itu Allah berikan kepada kita untuk berzikir. Bukan cuma untuk berpikir. Nah, apa 5 akibat buruk akal yang digunakan hanya untuk berpikir? Yang pertama, melakukan pembenaran atas kesalahan yang dilakukan. Justifikasi. Ya. Itu hanya akan terjadi ketika orang menggunakan akalnya untuk berpikir. Contoh, kita dihina orang. Ya, dicaci maki orang. Kalau sesuai tuntunan, karena memang hidup ini kan harus sesuai tuntunan, orang yang menghina kita, kita apakan? Kita maafkan. Ya. Fa'fu anhum, maafkan mereka, bahkan wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Itu tuntunan. Tapi ada nggak orang yang punya pandangan begini? Loh, dia menghina saya, kok saya maafkan? Nggak bisa. Itu sih enak di dia, nggak enak di saya. Saya kalau maafkan dia, dia bisa ngelunjak. Dia bisa ngelunjak. Ada nggak orang yang punya pandangan seperti ini? Ada. Itu hasil mikir atau hasil zikir? Mikir itu ya. Mikir. Saya kalau maafkan dia, dia semakin melunjak. Itu kan buah dari pikiran. Akibatnya apa? Kita akan maafkan dia atau enggak? Enggak. Iya. Dan ketika kita enggak memaafkan, kita merasa benar atau salah? Rasa benar. Rasa benar. Padahal salah. Iya, itu adalah akibat ketika akal dipakai hanya untuk berpikir, ada pembenaran, ada justifikasi. Iya, orang merasa benar dengan kesalahan yang dia lakukan. Ini keburukan yang pertama. Contoh lain banyak, ya, tapi ini waktu kita terbatas. Yang kedua, mendekatkan akal kepada nafsu dan menjauhkannya dari hati. Nah, ini akan membuat orang jadi jauh, iya, ke tazkiyatun nafas, karena untuk bisa sampai ke tazkiyatun nafas, nafas itu kan jiwa, ya kita harus mendekat ke hati. Dan untuk bisa menjadikan kita dekat dengan hati itu Allah karuniakan kepada kita akal. Tapi kalau akal dipakai untuk berpikir, justru akal membuat kita dekat dengan nafsu. Hanya dengan kita menggunakan akal buat berzikir, ya akal itu akan dekat dengan hati. Karena itu, teman-teman sekalian, suara akal itu tidak murni. Iya. Suara akal itu bisa saja menjadi representasi dari nafsu, walaupun mungkin saja menjadi representasi dari hati. Sangat tergantung akalnya dipakai buat apa. Kalau buat berpikir, akal jadi dekat dengan nafsu. Kalau dipakai buat berzikir, akal jadi dekat dengan hati, yang itu nanti akan bisa sampai ke jiwa. Contoh, kita punya banyak baju. Di antara sekian banyak baju itu, ada 4 baju yang bagi kita itu paling bagus. Karena paling bagus, maka 4 baju ini menjadi baju yang paling kita sukai. Iya, saya sangat suka dengan 4 potong baju ini. Karena bagus, iya, karena menarik. Nah, satu hari kita mendengar ada sebuah panti asuhan yang terbakar.
Di situ ada 50-an anak yatim. Alhamdulillah anak yatimnya semuanya selamat. Tapi bangunan beserta isinya semuanya hangus terbakar. Nah, ketika kita mendengar berita itu, kita kan jadi punya kesempatan ya untuk berbagi, menyumbang pakaian kita. Menyumbang pakaian kita untuk anak-anak yatim karena pakaian mereka semuanya hangus terbakar. Tuntunan. Kalau kita mau ngasih baju, berarti baju yang kita kasihkan ke mereka baju yang mana? Sesuai tuntunan. Mestinya yang paling Baju yang baik. paling bagus. Ya, kan tuntunannya jelas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan bisa mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian mau memberikan sebagian dari apa yang kalian sukai. Jadi kalau sesuai tuntunan, baju yang kita berikan yang paling kita sukai. Tapi ada nggak orang yang punya pandangan begini? Loh, saya masih suka, kok masa dikasihkan ke orang lain? Ya enggak lah. Pantasnya yang saya kasihkan kan yang saya memang sudah nggak suka, nggak butuh, nggak perlu, nggak makai. Ada nggak orang yang punya pandangan begini? Nah, itu hasil pikir atau hasil mikir? Mikir. Uang saya masih suka, masih seneng. Suka, seneng itu hati atau nafsu? Nafsu. Jadi orang kalau akalnya dipakai buat berpikir, akalnya jadi dekat dengan nafsu dan itu nanti akan jadi masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, menjadikan dunia sebagai orientasi amal, bukan akhirat. Iya. Kalau akhirat kan berarti orientasinya pahala. Iya, orientasinya adalah pahala. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, iya, berbuat baik kepada orang yang baik, berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Mana yang pahalanya lebih besar? Berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Berbuat tidak baik. Betul. Tapi kan banyak orang yang punya pandangan, loh dia nggak baik, kok masa saya berbuat baik? Ya pantasnya kalau berbuat baik ya kepada orang yang baik ke kita. Orang yang baik kepada kita. Ya. Betul. Ya, kan berarti orientasinya bukan lagi akhirat. Orientasinya adalah dunia. Kalau kita punya tetangga, ya, yang tetangga itu nggak baik sama kita, itu mata air pahala nggak baik kita. Mata air pahala yang luar biasa bila dibanding dengan tetangga yang baik. Yang baik. Betul. Ya. Nah, cuma pertanyaannya kalau tetangga yang nggak baik ini, satu saat tiba-tiba dia pindah rumah, senang atau sedih? Senang. Itu tanda berarti akal kita hanya kita pakai buat berpikir. Loh, kehilangan air pahala kok senang, itu aneh nggak? Aneh. Ya. Aneh. Iya, begitulah memang akan muncul banyak sekali keanehan-keanehan bagi orang-orang yang akalnya dipakai buat berpikir. Iya, yang keempat, bahagia dalam dunia tidak dalam akhirat. Iya, dunia di sini berarti kesenangan. Iya, kalau akhirat kan asumsinya apa? Kesusahan. Iya, selama ini kita akan bahagia dalam senang atau dalam senang. Dalam senang. Ya, dan kita akan mengatakan apa? Ya wajar dong, bahagia kan dalam senang. Masa susah bahagia? Padahal kalau orang menggunakan akalnya untuk berpikir itu berbeda sekali. Kalau orang menggunakan akalnya untuk berpikir, dia akan rebutan senang atau rebutan susah? Kalau berpikir, sebagaimana yang kita lihat kan, ya, orang lebih berebut senang daripada berebut susah. Ya. Padahal kalau kita gunakan akal ini untuk berzikir, betul-betul berzikir, orang itu pasti akan rebutan susah, bukan rebutan senang. Kenapa? Iya. Karena di dalam susah ada kehormatan yang lebih tinggi bila dibanding di dalam senang. Ya, sebagai ilustrasi, kalau seandainya ya kita hadir dalam satu ta'lim ya, pengajian, ada 50 jamaah yang hadir. Nah, rupanya panitia pengajian itu menyediakan nasi box untuk 50 jamaah ini.
Dan panitia pesan nasinya itu persis 50 nasi box untuk 50 jamaah. Berarti kan semuanya akan dapat. Tapi karena satu dua hal ternyata isi nasi box itu berbeda. Ya, kalau nasi semuanya ada. Nah, yang beda lauknya. Ya, ada sebagian yang lauknya cuma tempe, ya, 2 potong yang sudah dingin. Dan satunya lagi menunya itu sate lengkap. Iya. Nah, tapi ditutup pakai ya nasi box kan, sehingga semua orang nggak tahu. Iya, ini nasi isinya apa? Iya, tempe, lauknya apa? Tempe atau sate? Termasuk panitia nggak tahu, nggak bisa membedakan. Nah, sehingga ketika panitia membagi-bagikan ke jamaah, ya udah asal bagi aja. Nah, berarti iya, di antara 50 jamaah ini pasti ada yang dapat tempe dan pasti ada yang dapat sate. Nah, yang dapat tempe itu kira-kira senang atau sedih? Sedih kan? Saya kok dapat tempe. Yang dapat sate? Senang. Iya, yang dapat sate senang. Iya. Nah, mari sama-sama kita menggunakan logika zikir, bukan logika pikir. Kalau kita menggunakan logika zikir, kalau seandainya kita dapat tempe, akibat kita dapat tempe, pasti ada satu jamaah yang dapat sate. Betul? Ya, pasti ada satu jamaah yang dapat sate. Ya. Tapi kalau seandainya ada yang dapat sate, berarti pasti ada satu jamaah yang dapat tempe. Yang dapat tempe sedih, yang dapat sate senang. Berarti logikanya, tapi sekali lagi ini logika zikir. Iya, logika zikir. Kalau yang dapat tempe, berarti dia sudah menyenangkan satu orang. Yang dapat sate. Sementara yang dapat sate, dia sudah menyedihkan satu orang yang dapat tempe. Nah, siapa yang lebih terhormat? Yang menyenangkan orang atau yang menyedihkan orang? Yang menyenangkan. Menyenangkan. Berarti yang menyenangkan di sini siapa yang siapa? Kan yang dapat tempe. Yang dapat tempe. Tempe, betul. Yang dapat tempe, dia sudah menyenangkan satu temannya yang dapat sate. Berarti kalau begitu, siapa yang lebih terhormat? Yang dapat tempe atau yang dapat sate? Yang dapat tempe. Dapat tempe. Dia lebih terhormat. Karena dia sudah menyenangkan orang lain. Itu logika zikir. Maka kalau seandainya 50 jamaah ini semuanya menggunakan logika zikir, maka kalau ada yang dapat sate, langsung di dalam akalnya muncul apa? Ini saya dapat sate, berarti ada satu teman saya yang dapat tempe. Aduh, saya nggak enak nih. Saya nggak enak. Maka apa yang akan dilakukan oleh yang dapat sate ini? Teman-teman, saya dapat sate. Iya. Siapa yang dapat tempe ya? Siapa yang dapat tempe? Saya dapat tempe. Kenapa? Tukeran ya. Tukeran ya. Tapi karena yang dapat tempe juga menggunakan logika zikir, mau nggak dia ditukar dengan sate? Nggak mau. Nggak mau. Berarti kalau begitu, kalau menggunakan logika zikir, rebutan dapat atau nggak dapat? Rebutannya pengen dapat seneng atau pengen dapat yang kebalikannya? Kalau pakai logika zikir. Tapi kan selama ini kita lihat logika orang bukan logika nyari susah, tapi nyari seneng. Lihat ketika ada pembagian sembako, orang-orang rebutan dapat atau rebutan nggak dapat? Rebutan dapat. Ya, maunya dapat pasti. Betul. Sembakonya cuma 50, yang datang 100. Itu kan kalau pakai logika, kalau dia dapat berarti ada satu orang yang nggak dapat. Harusnya dia sedih atau senang? Harusnya sedih. Harusnya sedih. Tapi faktanya, alhamdulillah saya dapat.
Iya, alhamdulillah saya dapat. Berarti dia sudah nyukurin yang nggak dapat. Nyukurin nggak dapat. Kalau seandainya semua orang menggunakan logika zikir, kalaulah ada bagi-bagi sembako, ya, ada 50 sembako, tapi yang datang 100, dan 100 orang ini semuanya menggunakan logika zikir, maka apa yang terjadi? Rebutan dapat atau rebutan nggak dapat? Rebutan nggak dapat. Iya. Jadi ketika datang, ada berapa nih sembakonya? Ada 50. Yang datang, wah kita 100 ini. Iya. Ada yang ngambil nggak? Nggak. Karena kalau saya ngambil, yang lain nggak dapat. Tapi ini kan logika yang langka. Walaupun itu sebenarnya yang sesungguhnya. Nah, paling akhir, orang kalau menggunakan akalnya hanya untuk berpikir, itu membuat manusia turun sederajat dengan binatang. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 179. Ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Di ujungnya kan Allah mengatakan ulaika kan an'am, mereka itu belum adal. Iya, mereka itu sama dengan binatang ternak. Emang binatang bisa berpikir? Ya lihat aja beliau ini. Ya, karena binatang juga berpikir. Kenapa kucing itu nggak mau loncat ke meja yang di meja itu ada ikan? Ya, sementara yang punya ikan ada di situ. Dia berani loncat nggak? Enggak. Kenapa? Ya, dia tahu kalau saya loncat bakal disikat sama yang punya ikan. Berarti kucing ini berpikir nggak? Walaupun mungkin kita mengatakan lah itu kan insting. Ya, itu kan insting namanya. Itu kan cuma beda istilah aja. Insting juga kan berpikir. Dan ini yang lebih lagi, ya, orang kalau terlalu banyak berpikir, ini akibatnya. Banyak mikir, kurang zikir. Apa-apa dipikir, zikirnya kurang. Ya udah, nggak kuat. Nah, karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi penting bagi kita untuk memahami hakikat zikir ini. Ya, bagaimana akal ini kita gunakan untuk berzikir, tidak untuk berpikir. Seperti apa sih akal yang berzikir itu? Iya, seperti apa akal yang berzikir? Nah, sepertinya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Seperti apa akal yang berzikir? Ya, baik begitu Pak Imam. Ya, ini sesuai dengan arahan Nurin ya, ada episode ya sudah. Ini episode kita berikutnya adalah bagaimana agar akal ini berzikir, tidak cuma berpikir. Dan ya Allah wa iyyakum, saya kembalikan ke Pak Imam. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan katsir Ustaz Sapari. Kayaknya ini akalnya sudah nggak mau berpikir lagi. Nggak mampu lagi nih. Karena saking beratnya, saking dalamnya ini materi pada malam hari ini, karena kebanyakan saya secara pribadi itu menggunakan berpikir itu nanti. Sehingga nanti ya mudah-mudahan nanti ini luar biasa gitu ya. Jadi jazakumullah khairan katsir. Dan kalau saya secara pribadi itu masih banyak yang tadi ya, yang jelek-jelek gitu. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa betul-betul memperbaiki. Baik, ada pertanyaan mungkin Ustaz nggih, kita karena waktu juga sebetulnya, tapi barangkali ada jamaah, ada Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin dipersilakan, mungkin 3 penanya aja ya. Nanti selanjutnya nanti bisa chat atau bisa di lain waktu. Monggo barangkali Bapak Ibu yang ada mau bertanya, mau menanggapi, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Gimana Pak Nurin? Ya. Itu ada Bapak Sugeng Jumae Bang. Ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibnu. Iya, pangapunten, ini ada hal yang ingin saya pertanyakan mungkin, yang selama ini juga terkadang membuat saya masih mencari-cari pencerahan jawabannya gitu.
seputar tazkiyatun nufus. Mungkin saya bertanya yang agak sedikit mendasar juga. Kaitannya tazkiyatun nufus itu kan barangkali secara mendasar artinya adalah apa namanya ya, proses penjernihan hati nggih, kayak gitu. Nah, kemudian dari segi manhaj atau metodenya, ada sebahagian orang yang memang mengambil jalan dengan bertasawuf kayak gitu atau menjadi salik. Dan mungkin lebih luasnya lagi ada dikenal dengan istilah ulama-ulama sufi kayak gitu. Karena ada sebuah literasi juga yang sedikit populer mengatakan man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tajandaqa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Nah, barang siapa bertasawuf tanpa fikih maka akan menjadi jindik, sementara barang siapa berfikih tanpa tasawuf maka akan menjadi fasik, dan barang siapa mengamalkan keduanya maka akan mencapai hakikat. Nah, ini berarti antara hakikat dengan syariat. Nah, kemudian yang ingin saya pertanyakan adalah apakah tazkiyatun nafas itu sendiri memang bagian daripada tasawuf, atau tazkiyatun nafas itu sendiri adalah metode yang lebih umum daripada tasawuf, atau memang tasawuf lebih khusus lagi kayak gitu, begitu Ustadz? Karena di lapangan juga banyak sekali orang-orang yang sampai misalkan mengadakan majelis zikir dan lain sebagainya kayak gitu, dengan hakikatnya adalah untuk pemurnian dan penyucian jiwa begitu Ustadz. Walaupun memang sebagian menjadi kontroversial dengan metode-metode yang demikian. Ngoten barangkali Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung aja nih Ustaz nggih, setunggal nggih. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Kita kadang memang membuat sesuatu itu dengan berbagai macam istilah. Iya. Sementara sebenarnya ada istilah yang lebih netral gitu. Jadi ketika kemudian kita menggunakan istilah tasawuf, ya semisal nanti yang muncul kemudian kan ada pandangan-pandangan tersendiri. Nah, padahal sebenarnya ada istilah yang itu lebih disepakati. Apa itu akhlak? Iya, jadi saya lebih cenderung melihat tazkiyah itu bagian dari akhlak. Iya, karena akhlak itu kan dorongan yang kuat dari dalam hati, ya, Nurin tadi sudah menyampaikan, ya, yang kemudian menimbulkan tindakan-tindakan yang spontan dan konstan. Iya, jadi dorongan yang kuat, ya, dari hati manusia untuk melakukan satu tindakan secara spontan dan konstan. Dorongan yang kuat dari hati. Nah, berarti dorongan yang kuat dari hati kan sangat tergantung pada hatinya. Kalau hatinya bersih, maka dorongannya juga pasti bersih. Iya. Nah, itu pengertian akhlak. Jadi, tazkiyatun nufus itu lebih cenderung itu bagian dari akhlak. Nah, sehingga kalaulah apa yang tadi disampaikan, iya, bahwa barang siapa yang berfikih tanpa tasawuf, ya, itu kan sebenarnya sama dengan barang siapa yang berfikih tanpa akhlak, ya, maka ya dia akan menjadi orang yang zindik. Ya, barang siapa yang berakhlak tanpa fikih, ya, itu dia akan menjadi orang yang fasik. Tapi barang siapa yang mengumpulkan keduanya, nah itu berarti dia adalah orang yang betul-betul ya sudah mengamalkan Islam secara keseluruhannya. Jadi sebenarnya lebih kepada istilah aja. Iya, nah sehingga kadang ada istilah-istilah tertentu itu yang mungkin sebagian orang masih harus mengernyitkan dahi. Iya. Ada istilah hakikat, ma'rifat, apa gitu. Nah, kalau saya cenderung itu semua istilah-istilah yang baik, tapi karena memang masih diperselisihkan, ya maka sebaiknya memang kita tidak menggunakan istilah-istilah yang masih diperselisihkan itu, karena sebenarnya ada istilah yang memang bisa menyatukan. Ya, jadi kesimpulannya tazkiyah itu adalah bagian dari akhlak, sehingga nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Karena dengan akhlak, iya, ibadah-ibadah kita yang sesuai dengan fikih itu akan membawa kita kepada kebenaran, dan itu yang disebut oleh
Qadiyat, yang ketika beliau ditanya tentang amal yang diterima kan. Amal yang diterima itu kan kata beliau syaratnya 2, akhlasuha wa aswabuha. Nah, aswab itu kan berarti sesuai dengan fikih. Kalau akhlas sesuai dengan akhlak. Sehingga ketika orang beramal sesuai dengan fikih, sesuai dengan akhlak, maka insya Allah amalnya akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dunia ilmiah ada istilah-istilah yang nggak apa-apa itu memperkaya kita, tapi kita lebih cenderung untuk menggunakan istilah-istilah yang bisa diterima oleh semua kalangan. Iya. Ngatan Pak Ibnu, ya, matur nuwun tambahan Ya, jazakallah khairan, Ustaz. Pak iya kok. Jazakumullah khairan katsir ini Pak Ustaz Halim ini ya. Nggih, Pak Imam. Oke. Jazakumullah khairan katsir, nggih. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, masih adakah? Ini waktu sudah jam 9:30. Masih ada Bapak Ibu sekalian, masih kita buka 2 pertanyaan lagi kalau ada. Cukup Bapak Ibu sekalian? Pak Nurin gimana? Ya, cukup nggak apa-apa itu. Oke, cukup. Oke. Ya baik, mungkin saya menambahkan sekaligus menjadi penutup. Monggo Ustaz. Jadi apa yang kita sampaikan ini, ya, mungkin kita memandang kok sulit ya. Berat. Dalam gitu tadi sudah menyampaikan. Iya. Nah, kita kadang suka terkaget, ya, dengan sesuatu yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru, ya, tetapi sesuatu yang sudah lama kita lupakan, ya, bahwa akal itu memang untuk berzikir bukan untuk berpikir, aslinya kan begitu. Nah, sehingga ketika kemudian kita sampaikan seperti ini kan kita jadi kaget, ya, kenapa? Karena kita lama tidak menggunakan itu. Jadi sama dengan saya lama nggak ketemu Nurin, begitu ketemu kan saya pasti kaget. Tapi begitu ingat, ya udah, iya netral lagi. Nah, sehingga apa yang kita sampaikan di malam hari ini, ya mungkin tahap awal adalah kita memahami dulu, ya, bahwa seperti ini pengertian yang harusnya menjadi pegangan kita. Ya, harusnya seperti ini yang menjadi pegangan kita, bahwa akal itu bukan untuk berpikir. Kalau cuma untuk berpikir nanti akan jadi masalah, tapi akal itu kita gunakan untuk berpikir. Ini kita pahami terlebih dahulu, kita terima sebagai sebuah pengertian, walaupun mungkin kita menganggapnya sebagai pengertian baru, dan memang perubahan itu hanya akan terjadi kalau kita mau menerima pengertian-pengertian baru. Tapi kalau sudah dari awal kita menolak, dan kadang kita menolak itu dengan bahasa yang sangat halus. Salah satunya, ya waduh ini mah dalam banget. Iya. Itu kadang itu seperti kita, ini sih bukan kita. Nah itu sebenarnya membuat kita jadi, kalau saya nggak begitu nggak apa-apa, wong itu terlalu dalam. Ya. Iya, jadi kita seperti kita bilang terlalu dalam itu Pak Imam. Itu hasil mikir atau hasil zikir nih Pak Imam? Hasil mikir Jero gitu. Iya. Itu kan hasil mikir. Hasil mikir, betul kan? Ya, betul. Nah, karena itu memang nanti kita perlu memahami seperti apa sih akal yang berzikir ya, itu. Intinya kita pahami, kita terima dulu pemahaman bahwa akal itu Allah memberikan kepada kita tidak hanya untuk berpikir, tapi untuk berzikir. Seperti apa akal yang berzikir? Kita bahas di tahun depan ya Pak. Teman yang akan datang. Ya. Baik, insya Allah. Amin. Baik, begitu Pak Imam. Ya, mohon maaf atas segala khilaf dan ya Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.